Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks instruksi atau biasa disebut dengan teks prosedur. Nama saya Nur Rahma Emilia, NIM akhir 103, nomor absen 5 dari kelas PGSDA 3 semester 5. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatin Mazida, NIM akhir 107, nomor absen 7 dari kelas A3. Nama saya Hani Oktavia, NIM 115, nomor urut 11. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Wulanjani, NIM akhir 117, nomor absen 12 dari kelas A3. Perkenalkan, nama saya Rahayu Istiqomah, NIM akhir 118, no presensi 13 dari kelas A3. Perkenalkan, nama saya Jauharotul Ramadhani Awalina, NIM akhir 122, nomor absen 17, saya dari PGSD A3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks instruksi atau yang dikenal dengan teks prosedur. Menurut Mahsun, teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Muhammad Ali, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara melaksanakan pekerjaan atau tata kerja. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks instruksi, kita akan beralih ke tujuan teks instruksi. Apa itu tujuan teks instruksi? Jadi, menurut Priyatni, tujuan teks instruksi adalah untuk memberitahukan bagaimana sesuatu dilakukan atau dibuat melalui langkah-langkah yang urut. Kemudian, tujuan komunikatif dari teks ini adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Menurut Kemendikbud, dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa tujuan dari teks instruksi adalah untuk menjelaskan tahapan, kegiatan, atau langkah yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara baik dan tepat mengikuti sebuah proses dalam membuat, melakukan, atau menggunakan suatu alat atau kegiatan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks instruksi atau teks prosedur, yaitu yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis.
Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur umum teks prosedur. Ada pula menurut dari Priyatni pada tahun 2014 halaman 87 dalam buku yang berjudul Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 yang mengungkapkan bahwa struktur teks prosedur terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, judul, yang kedua, tujuan, yang ketiga, alat dan bahan, dan keempat yaitu tahapan atau langkah-langkah. Nah, untuk yang pertama yaitu judul. Judul dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari nama benda atau sesuatu yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat teks prosedur, kita juga harus jelas kita mau membuat apa. Jadi kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan merupakan pengantar yang menjelaskan tujuan dari prosedur. Bentuknya dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulis, dan biasanya dalam teks prosedur itu tidak jarang tujuan berbentuk dari beberapa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulis teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahan dan alat. Untuk bahan dan alat biasanya bisa berupa daftar atau rincian, namun bisa juga dibuat menjadi sebuah paragraf. Jadi tidak selalu untuk berbentuk rincian atau daftar. Kemudian bagian ini tentunya hanya digunakan untuk beberapa jenis prosedur seperti cara melakukan sesuatu dengan alat yang spesifik atau untuk sesuatu yang memerlukan sebuah bahan. Seperti contohnya kita mau membuat minuman sirup. Nah, di situ kan biasanya kita memerlukan bahan. Contohnya gula dan sirup. Nah, untuk peralatan atau alat biasanya kita memerlukan gelas dan sendok untuk mengaduk, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tahapan atau langkah-langkah. Untuk tahapan dan langkah-langkah ini biasanya dipisahkan dengan beberapa tahapan atau berupa list tahapan seperti itu. Nah, tahapan biasanya ditunjukkan bisa menggunakan kata urutan, kemudian urutan waktu, dan yang terakhir bisa dengan kalimat perintah. Untuk kata urutan biasanya itu di teks prosedur tidak jarang menggunakan seperti pertama, kedua, ketiga, atau selain itu juga bisa. Yang kedua yaitu dengan urutan waktu. Misalnya sekarang, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir biasanya di teks prosedur itu menggunakan kata perintah seperti tuangkanlah, aduklah, panaskanlah, atau mungkin biasanya tidak jarang yaitu seperti tambahkanlah. Langkah-langkah menulis teks prosedur atau teks instruksi ada 3. Yang pertama, menelaah prosedur yang akan ditulis. Artinya, kita akan mencari tahu, meneliti, dan memastikan bahwa kita mengetahui prosedur yang baik untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedua, mendaftar alat, bahan, serta tahapan yang dibutuhkan. Sebelum menulis teks prosedur, kita harus mendata terlebih dahulu alat, bahan, serta tahapan yang dibutuhkan berdasarkan prosedur yang telah ditelaah. Yang ketiga, menyunting dan merevisi teks.
Setelah mendata dan menulis teks berdasarkan alat, bahan, dan tahapan yang dibutuhkan, kita perlu menyunting dan merevisi berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. Contoh teks prosedur. Saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, cara membuat nasi goreng. Siapa sih yang nggak kenal sama salah satu makanan khas Indonesia yang sudah mendunia ini? Bahkan menjadi makanan terlezat nomor 2 di dunia setelah rendang pada tahun 2017 menurut CNN. Mari kita melihat bahan dan cara membuat nasi goreng dengan rempah-rempah yang ada di rumah. Bahan dan bumbunya. Nasi putih 500 gram, kecap manis 2-4 sendok makan, telur ayam 1 butir, saus tomat 1-2 sendok makan, garam dapur secukupnya, bawang merah 6 siung, bawang putih 3 siung, cabai merah 3-5 buah, terasi 1,5 sendok teh. Berikut langkah-langkah untuk membuat nasi gorengnya. Yang pertama, haluskan semua bumbu-bumbu yang sebelumnya sudah disiapkan. Yang kedua, selanjutnya masukkan minyak goreng ke dalam wajan. 3. Bila minyak sudah panas, sekarang masukkan 1 butir telur ayam, kemudian orak-arik sampai matang. 4. Angkat telur dan dinginkan. 5. Setelah itu tumis bumbu yang tadi dihaluskan hingga harum. 6. Lalu masukkan nasi putih dan aduk-aduk dengan bumbu sampai merata. 7. Setelah semuanya merata, tambahkan kecap manis, telur yang sudah diorak-arik, dan saus tomat. 8. Aduklah semuanya sampai rata. 9. Setelah semua tercampur rata, angkat dan dinginkan. 10. Nasi goreng siap disajikan. Yang kedua, cara mematikan PC atau laptop. Laptop adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, menutup seluruh aplikasi yang sudah digunakan. Setelah itu, klik menu Start yang terdapat pada pojok kiri dasar layar. Kemudian klik perintah Shutdown. Kemudian memilih perintah OK. Saya akan menjelaskan tentang RPP yang sudah kami buat dan bagaimana cara membelajarkan teks prosedur atau teks instruksi kepada siswa. Jadi, kami memilih kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran pertama. Jadi, teknik yang kami ambil yaitu example non-example, strategi cooperative learning, pendekatan saintifik, metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Media yang kami ambil yaitu video, slide bergambar tentang pemanfaatan energi, beragam bahan yang dipilih oleh siswa yaitu bisa dari plastik bekas, kertas bekas, maupun bahan alam. Kemudian bagaimana sih cara membelajarkan teks instruksi atau teks prosedur kepada siswa? Yaitu dengan menyuruh siswa mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis yang ada pada buku.
yaitu tentang cara membuat kipas kertas. Kemudian, guru menyuruh siswa untuk menentukan sendiri bahan yang akan mereka buat, misalnya dari kertas bekas, plastik bekas, maupun dari bahan alam. Jadi terserah mereka. Siswa saling membandingkan kipas buatan mereka untuk mengidentifikasi perbedaannya. Kemudian guru menyuruh siswa untuk menuliskan cara pembuatan satu jenis kipas menggunakan salah satu jenis bahan yang telah mereka pilih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.